Saya anak uji coba. Saya prototype. Saya dibilang sama tukang jagal, bentar Pak, masih antri. Kenapa saya ini dipanggil Pak Kung? Ya karena kamu laki-laki. Gitu. Saya aja rekor dipanggil Pak itu umur 11 tahun. Rekor muri itu. Wish, Bapak usia segini masih segar bugar aja bawa motornya. Masih gesit. Iya, terus saya pas nyampe lokasi teman saya jawab, iya dulu saya pensiunan ABRI. Gitu. Bapak ini mau kerja di mana? Wah, saya ini mau rapat pensiunan. Rapat pensiunan. Emang Bapak dulu kerjanya sebagai apa? Saya sniper di Aceh. Dapon, selamat datang. Selamat datang. Iya, ini saya sungkan nih manggilnya nih. Manggil nama atau apa nih? Enggak apa-apa. Gak apa ya. Nah, Sobat Kang Ridwan, Dapon ini mengidap sindrom langka ya? Ya, sindrom langka, sindrom kutis laksa namanya Kang Ridwan. Itu Betul. maksudnya kayak gimana sih? Ya, sindrom kutis laksa itu sindrom yang membuat kulit di yang membuat kulit saya kendor karena jaringan otot di kulit itu tidak berfungsi seperti manusia normal pada umumnya, gitu aja sih. Jadi lebih kendor ya? Lebih kendor, tapi semangat jangan kendor ya. Nah, itu dia. Setuju guys, setuju. Mantap. Mohon maaf, usia berapa tahun? Sekarang 22 tahun. Dua sama maksud saya tadi kan. Dua. Nanti sebentar lagi 13 Februari saya 23 tahun. Amin. Mudah-mudahan sehat ya. Ya. Sampai dengan Apa ini mau ditayangin di 13 Februari apa? Iya, mudah-mudahan. Jadi semalam sebelumnya ya. Jadi pas tengah malam bisa nonton. Gitu. Kita kan tayangnya setiap malam biasanya. Tiap malam. Tiap malam ya, di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi pas tanggal ulang tahun berarti ya? Pas. Selasa kan, tanggal 13 itu Selasa. Ya mudah-mudahan. Oh iya ya, Mas Ella, saya malah nggak tahu hari apa ulang tahun saya. Belum cek ya. Belum. Nah, Sobat Kang Ridwan, Dapon ini seorang konten kreator ya? Betul. Kalau saya salah ya. Betul, konten kreator di TikTok, di Instagram. Dah cukup di dua itu. Di lain-lainnya saya pusing membesarkan. Saya nggak kuat membesarkan, belum kuat. Belum kuat. Di YouTube dari subscriber belum kuat. Iya, karena memang proses ya, pelan-pelan. Betul, konsisten kan katanya orang. Akunnya apa nama akunnya? Biar Sobat Kang Ridwan siapa tahu mau follow. Akun TikTok saya Dapon _ 2 kali. Underscore-nya strip gitu ya? Ya, kalau Instagram tadi Rachmadian Dava. Digabung Rachmadian Dava. Nama asli berarti itu? Nama asli, masa? Kalau di Instagram kan nama asli lebih bagus ya? Iya, betul. Kenapa dipanggil Dapon? Karena dulu sejarahnya waktu kelas 4 SD itu lagi tren panggilan huruf akhirnya diganti on semua. Oh gitu? Iya, kayak dulu Salman jadi Salmon, teman saya kecil. Terus saya Dava jadi Davon. Tapi font kan nggak enak. Terus kebanyakan masyarakat di Kota Serang F-nya ganti F kan, nggak bisa ngomong F. Dulu kan jokesnya gitu, karena orang Sunda emang nggak bisa ngomong F, bisa ngomong F ya, jadi Dapon. Itu aja sih sederhananya. Sejarahnya. Karena tren berarti sejarahnya ya. Tren di sekolah itu, sama balik lagi ke kulit aja, karena orang ini yang punya ciri khas. Jadi
nama Dapon tuh dikasih ke saya. Karena sekelas itu juga ada yang namanya Dava. Ada 3 Dava seingat saya di kelas itu. Cuman berhubung saya yang paling unik ya udah taruhnya ke saya. Mungkin gitulah ya. Kayak gitu. Jadi yang lain gak rubah nama. Yang lain gak rubah nama, yang lain tetap aja Dava. Dan sampai sekarang terbawa ya nama panggilan itu. Betul. Ya? Nama keren lah jadinya ya. Saya pakai terus nama panggung. Tadi nama bukan panggungnya apa? Nama bukan panggung, nama asli. Muhammad Rachmadian Dava. Muhammad Rachmadian. Siapa? Bentar. Kang Ridwan. Udah lama nggak ngurus Jawa Barat ini. Bukan. Beda lagi ya. Yang itu lagi sibuk. Kampanye ya, kampanye betul. Lah, sama Pak baju biru juga. Nggak kampanye kan sama-sama biru langit. Aduh nggak boleh ya, nggak boleh unsur politik. Astagfirullahaladzim. Kebetulan bajunya aja. Kebetulan sama. Iya. Ketahuan kayaknya memilih yang mana. Itu apa ya, sindrom ini dari kecil apa gimana itu? Betul, dari lahir. Sejarahnya ketika saya keluar di dunia ini, dokter langsung mendiagnosa bayi ini ada kelainan yang cacat atau aneh ya bahasanya ya. Gara-gara bibir atas dengan hidung itu jaraknya tidak normal seperti bayi pada umumnya, seperti itu. Nah, tapi dokter nggak mau, tapi dokter kebingungan ya, mungkin bahasanya kebingungan. Akhirnya awalnya saya diklaim, udah kayak asuransi. Awalnya saya ya, bisa. divonis ya, bahasa dokter itu divonis obesitas karena dulu lahir 4,1 kilo. Berat dong. Normal banget. Lagi. Lahirannya, proses lahirannya normal. Normal 41 kilo. Obesitas. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya bulan, kok nggak normal anak ini, bayi ini. Ya akhirnya kalau nggak salah ayah saya itu dapat kerja di kota Serang yang sekarang saya tinggal ini, di kota Serang. Saya diboyong lah ke Serang, lalu sering rutin periksa ya ke daerah Jakarta, ke rumah sakit Jakarta. Dan kenapa periksa ke Jakarta? Karena kebetulan kakek saya itu waktu tahun 2001-2002 masih tinggal di ibu kota. Seperti itu. Jadi sekalian lah Jadi sekalian ke kakek main. Itu sih sejarah. Anak keberapa? Saya anak uji coba. Saya prototype. Saya anak pertama. Anak pertama. Anak uji coba hasilnya gini gitu. Nah, soalnya 2 nggak apa-apa. Soalnya 2 normal. Normal. Makanya saya sering sebut sistem gacha aja, gacha. Dulu bahasanya dingdong apa ya? Mesin roll spin. Bukan, mesin judi yang roll spin. Ya, dipijit. Muter, ya kan? Saya yang nggak beruntung gitu. Saya zong. Itulah kurang lebih. Jadi ini prototipenya keluar dulu. Keluar dulu. Gitulah. Terus tuh perjalanan gimana dari kecil ya, terus mulai sadar umur berapa nih bahwa saya ini ada kelainan gitu? Saya sadar kelas 5 SD kalau nggak salah. 5 SD? Iya. Sebelum 5 SD ngalir aja gitu? Ngalir. Hidup lempeng-lempeng aja. Pertama kali saya tahu saya kendor ini gara-gara ada event Idul Adha di rumah kakek saya di Serpong waktu itu. Saya disuruh ngambil daging kurban. Terus saya bawa si voucher tersebut untuk mengambil daging kurban. Pas saya ambil daging kurbannya, saya dibilang sama tukang jagal, bentar Pak, masih antri, sebentar ya Pak, ini kita pilihin dulu.
seperti itu karena vouchernya banyak kebetulan kan saya dapat ya. Jadi dipilah-pilih. Ya, terus saya pulang bawa daging kurban itu, saya tanya ke kakek saya, kenapa saya dipanggil Pak? Dulu manggil Kung kan, Kakung karena orang Jawa. Kenapa saya ini dipanggil Pak Kung? Ya karena kamu laki-laki. Gitu. Tapi setelah itu saya mencoba berkaca ya, mengaca apa namanya kata kerja? Ngaca ke cermin. Oh iya, sepertinya saya ada yang beda dari anak-anak normal pada umumnya. Tapi habis itu lupa lagi. Habis itu udah mengalir sampai SMP. Maksudnya ya udah ngalir hidup aja, nggak kepikiran. Aduh kenapa ya saya tua ya Tuhan gitu, nggak kepikiran. Itu aja sih. Kan kepikirannya umur berapa tuh? Mulai kepikiran. Ada nggak kepikiran soal ini? Kayaknya ya saya kalau inget-inget tuh nggak ada, karena hidup saya itu sehari-hari ketawa aja ya. Yang saya inget ya, kalau anak-anak orang lain, anak-anak SMP, anak-anak SD pada umumnya tuh nggak tahu ya, mereka tuh ketawa apa belajar ya. Kalau saya tuh ketawa terus, jadi nggak inget, nggak merasa bahwa saya ini dikucilkan, saya ini berbeda dari yang lain. Ya karena teman-teman saya ketawa, saya juga ketawa kan, jadi sama kan ya. Betul. Sama nasibnya. Jadi nggak ada merasa nggak ada masalah. Merasa nggak ada masalah ya, seperti itu aja sih perasaan saya. Ya. Nah itu kan seolah-olah kan berarti seolah-olah merasa biasa aja ya. Betul. Tapi kan di hati kecil ada kan. Tadi gua kok beda gitu. Ada nggak pernah sedih nggak? Oke. Enggak. Jawabannya enggak. Karena kadang saya juga mikir ya, kalau saya masih sedih, ya sampai sekarang mungkin saya takut buat konten gitu loh. Saya bisa buat konten, saya bisa seperti sekarang karena nggak ada rasa sedih. Jadi biasa aja udah. Biasa aja. Dan ini nggak dirasa, nggak dianggap, dan hidup penuh ceria lah gitu. Iya, seperti itu. Ada. Mungkin satu-satunya yang buat minder kalau urusan deketin pasangan. Itu nyari pasangan. Itu. Cewek. Itu gimana? Ada cerita itu? Ada cerita apa? Lagi mendekati cewek gitu kan. Ya, ada cerita untuk deketin cewek, tapi sayanya minder. Jadi bahasa sekarang nggak mau effort. Nggak ada effort ya. Udahlah saya nyerah. Mungkin itu aja sih. Salah satu, bukan salah satu. Dari berbagai macam permasalahan hidup saya, paling minder cuman kalau deketin cewek. Tapi pernah punya pacar, pernah punya pacar, mantan. Mantan sekarang ya? Iya udah mantan sekarang. Nggak nyari lagi gitu? Lagi nyari. Tadi saya kulit boleh kendor, tapi semangat jangan pernah kendor balik lagi. Nah ini menarik nih Sobat Kang Ridwan. Jadi memang dari awal tuh, kalau kita tanya kan, tadi saya tanya kan, pernah merasa sakit hati atau gimana. Nah, ini menarik nih, dari awal tuh enggak gitu ya. Itu ada pengalaman tertentu atau ada cerita tertentu nggak? Biasanya kok kenapa punya pemikiran, gua mah fun, gua mah nggak ada masalah. Mungkin didikan orang tua dari kecil yang selalu membebaskan saya kemana-mana. Jadi pernah saya cerita dulu waktu saya umur 2 tahun atau 3 tahun gitu, saya diceritain sama orang tua saya itu ngantri McD sendirian. Ini 3 tahun? Umur 2-3 tahun. Terus saya disiapin pecahan uang. Pecahan uang kayaknya kesannya 1945 banget ya. Kata-kata jadul. Saya dikasih uang sama orang tua saya. Antri kamu mau pesan apa? Itu salah satu contohnya. Terus kemudian saya tuh dulu dari kecil, dari itu ya, umur 3 tahun, 4 tahun, TK lah, itu main sama anak-anak komplek. Anak-anak komplek itu dulu saya pernah naik kebo. Saya pokoknya
Bengal, Badung, main sama anak-anak komplek. Terus dari kecil disuruh main sepeda sana keluar rumah. Terus kayak anak kecil pada umumnya suruh beli bumbu dapur, suruh beli telur, suruh beli minum, sirup dan sebagainya. Terus waktu masuk SD, udah mulai nggak betah tuh saya di rumah tuh. Yang saya ingat pokoknya kata orang tua saya main aja pokoknya, main. Terus di rumah kakek saya itu ada tukang sate, gerobak, tukang sate keliling. Itu langganan keluarga saya. Nah setiap saya beli sate itu, saya tuh selalu ngobrol sama abangnya. Dari kecil? Dari kecil, dari SD, kelas 2, kelas 3, dari kecil. Nah mungkin didikan-didikan seperti itu yang akhirnya terbentuk ketika saya melewati masa-masa remaja sampai setua inilah. Ya, melewati masa-masa remaja itu. Iya kayak gitu. Sekarang aja nih saya kalau teman-teman saya lagi pada sibuk, saya ngobrol sama satpam, satpam komplek, karena dari kecil kan setiap hari ketemu orang-orang yang beda ya. Udah ngobrol aja. Gabut kan kalau di rumah sendirian. Saya mati kalau di rumah sendirian tuh rasanya, aduh. Gak bisa diam lah pokoknya. Gak bisa diam, gampang gabutnya. Iya, ini orang extrovert ya, nggak bisa hidup sendiri. Iya betul. Kalau cari partner ya. Wah, perlu dapat pasangan. Iya nih, segera nih saya. Mudah-mudahan ya segera. Saya juga pengen secepat-cepatnya. Siapa tahu kan ada follower kan nanti kan. Udah langsung aja DM ke Instagram saya. Saya udah nggak tahan sendirian. Nah ini dewasa banget ya. Bahkan dari suaranya juga dewasa ya. Ini bukan dewasa, ini kayaknya jual murah aja. Yang penting DM aja. Enggak Pak. Iya kalau saya ngomongin suara dari kecil emang udah begini. Saya kayaknya nggak puber deh. Saya pas lahir langsung puber gitu. Ya dari brojol udah gede. Udah puber. Kata teman-teman saya gitu. Mereka berpendapat suara saya tuh nggak ada berubahnya. Tapi kalau mimpi basah, jenggot, kumis, ya numbuh. Bulu bawah, numbuh. Ya, normal itu normal. Jadi normal Sobat Kang Ridwan ya. Hanya kulit aja. Betul. Yang lain normal. Ada pengalaman lucu gak dalam hidup ya? Maksudnya kan dengan tampilan seperti ini, ada misalnya ya tadi kan dikira tunggu ya Pak gitu kan. Oh iya, tadi ya saya naik ke sini, Kang Ridwan juga kira saya sangkatan ya? Atau malah senior ya? Kang Ridwan mengira saya. Tim tadi manggil. Oh, tim. Silakan duduk di sebelah kanan Pak. Saya bilang jangan Pak, Mas. Betul. Saya sangkatan sama kameramen ini. Saya seniornya. Senior apa Tono. Masukkan tim saya juga ini panggilnya apa gitu. Iya banyak banget ya. Kalau cerita-cerita aneh. Saya itu punya bapak tapi sering dianggap yatim karena bapak saya itu kedudukannya sebagai anak di rumah. saya sering ditanyain temen saya, anak lu mana? Padahal itu bapak saya. Nggak cocok saya jadi anak bapak saya, itu nggak cocok. Kayak gitu. Saya juga pernah ketukar. Orang menganggap ayah saya adalah anak saya. Jadi saya beli sepatu, saya lagi nyoba nyari ukuran, terus dia bilang ke ayah saya, wah Pak, emang Bapak ini bagus Pak, sepatu ini bagus buat Bapak. Terus pas mau bayar, dia ucapkan terima kasih, makasih Pak. Terus dia puji bapak saya, semoga bapak jadi anak yang berbakti ya. Gitu banyak banget. Saya sering dianggap suaminya mama saya. Saya sering dianggap jadi suami ibu saya, gitu. Tapi kalau mama saya langsung dilawan. Langsung ngomong, enggak, ini anak saya. Kalau saya sama ayah,
masih bisa lah, nyamar-nyamar sedikit masih bisa lah. Jadi jokes ujungnya Jadi ya. jokes ujung-ujungnya gitu. Saya aja rekor dipanggil Pak itu umur 11 tahun. rekor muri itu. Anak-anak lain cannot relate ya. Seperti itu sih Pak. Apalagi ya. Mungkin kalau saya foto sama banyak sih kemarin waktu Lebaran tahun 2022, 2023, saya tuh foto kan ada kakek saya, ayah saya sama saya. Nah, itu kedudukannya kakek. Dapat? Iya kakek. Ayah. Kakek. Enggak. Bukan, kakek, adiknya kakek sama anak dan ponakan. Ya kan saya tampaknya lebih mirip kakek saya, lebih segenre. Ya kayak gitulah, banyak di komentar netizen gitu. Ini bapaknya yang mana? Gitu aja. Pengalaman lucu apa lagi ya? Memanfaatkan bikin KTP kulit. Gimana bikin KTP? Oh, bikin KTP. Bikin KTP itu nggak yakin orangnya. Kalau saya masih udah. Jadi dia harus make sure begitu, meyakinkan sampai pada akhirnya Pak maaf, Bapak kelahiran 2001 betul. Jadi waktu itu saya mau buat KTP kan, cuman ada kartu sekolah, KTA sekolah. Ya dia ngelihat KTA sekolah itu meyakinkan. Ente serius nih, yang bener nih ente masih muda, gitulah kurang lebih bahasanya. Udah gitu. Yang KTP. Kalau yang paling seru itu saya naik ojol. Saya naik ojol itu. Ojol tuh lama banget. Jadi jarak itu dari BSD ke Ciledug. 20 kilo apa 25 kilo gitu. Nah, dari kosan saya ke tempat mall yang lebih dekat. Mall yang dekat dengan kosan saya ini lama banget. Terus saya geser abang gojeknya. Bang, maaf bang, saya lagi buru-buru. Udah, abang di belakang aja. Saya yang bawa motor. Saya bawa motor, saya ngebut. Meliak-liuk di jalanan. Terus mau sampai tempat, kan tempatnya gang kecil gitu. Otomatis kita bawa motor pelan kan. Iya, terus ditegur saya sama abang ojeknya. Wish, bapak usia segini masih segar bugar aja bawa motornya. Masih gesit. Iya, terus saya pas nyampe lokasi teman saya jawab, iya dulu saya pensiunan ABRI. Gitu. Dulu saya ABRI, wih siap jenderal kata ojolnya, udah saya masuk. Nggak cuman itu, ada driver, aduh kesebut, ada driver taksi online, driver online. Dia, ini kebetulan banget timingnya pas. Ini sebuah kebetulan, jadi di rumah saya ada nenek saya, tinggal bareng. Kebetulan beliau lagi nyapu. Nah, pas beliau lagi nyapu, si driver online-nya tuh nyampe depan rumah saya. Oke, saya naik. Langsung saya naik dan duduk di kursi kiri. Otomatis saya sudah memprediksi bahwa akan terjadi sebuah obrolan. Dan ternyata benar. Kelar komplek, terjadilah obrolan basa-basi. Yang di rumah tadi istri bapak. Ya, saya jawab betul, tentu. Saya menyamar kembali, betul. Kasihan sendirian aja di rumah. Saya jawab, udah Pak, tenang aja. Anak-anak yang ngurus. Terus dia tanya, Bapak usia kena berapa ini? Saya 65. Saya jawab 68. Saya 68 tahun. Masih sehat bugar begini Pak ya. Kalah saya. Kata driver online-nya, kalah saya. Saya ini usia 55 tahun, mata udah kena, kuping udah, aduh agak susah denger, napas berat Pak. Dia udah keluh kesah gitu. Saya jawab, olahraga Pak. Saya olahraga. Saya masih bugar begini karena olahraga. Kalau mata kita serahkan pada wortel. Berbanyak makan sayur. Dia percaya. Oh iya.
Terus pas nyampe terminal, jadi saya tuh mau pergi keluar Serang, keluar kota, tapi nggak naik mobil pribadi, naik kendaraan umum. Jadi harus naik driver online dari rumah ke terminal. Udah sampai terminal apa stasiun? Terminal bis, travel. Iya, ketika udah tadi kan sudah saya nasihati ya Bapak driver tersebut. Saya terakhir nanya, Pak, Bapak ini mau kerja di mana? Wah, saya ini mau rapat pensiunan. Rapat pensiunan. Emang Bapak dulu kerjanya sebagai apa? Saya sniper di Aceh. Bapak Abri. Lagi-lagi pasti penutupnya. Selamat sore Jenderal. Selamat jalan. Gitu. Udah saya nyamar jadi pensiunan Abri. Paling gampang. Udah deh, saya cabut ke travel. Ya, karena saya bugar. Mungkin karena ini kali ya. Wah, ini kan. Ini dulu bekas gym aslinya, bekas nge-gym. Saya pengen ngencengin kulit-kulit saya yang kendor ini kan. Tapi kok males ya. Akhirnya males, dan kebetulan setiap saya naik kendaraan online itu, naik kendaraan umum itu, baju saya kan ngepres ketat, baju polo, baju polo udah kayak bapak-bapak banget kan, ngepres. Jadi mereka masih amat sangat percaya bahwa saya adalah seorang pengabdi negara. Gitulah, Pak. Saya aja kaget itu yang tadi kecolongan umur. Saya lebih tua daripada driver. Saya lebih sehat bugar. Ya itulah, banyak pengalaman-pengalaman lucu. Saya sering kok dijailin ke rumah teman saya. Jadi teman saya tuh usil. Pak, ada dosen mau datang. Saya dianggap dosen. Padahal saya pengen main ke rumahnya. Ya udah, pas saya masuk, saya benar-benar disalamin. Selamat siang, Pak dosen. Selamat siang, Pak dosen. Terus saya, Pak, maaf, Pak, Bu, maaf. Saya temen saya. Terus mereka ketawa aja. Waduh. Ya udah, mereka bergurau aja lah, mereka tuh sekeluarga ketawa aja. Gitulah, banyak. Tapi saya seumur-umur belum pernah ngambil rapot sih. Tapi saya pengen ngambil rapot anak nyamar. Siapa ya yang bisa ngambil? Jadi tapi belum pernah ada yang teman gitu minta ambilin apa gitu rapot, belum ya? Belum pernah. Nanti kalau ada yang minta bisa ya? Bisa banget. Saya pernah cuman untuk ngegocek ART teman saya aja. Oh, gimana tuh? Saya pura-pura jadi guru sekolah. Saya telepon ART-nya, apa betul ini mbaknya Rojab Bagus Widianto? Iya betul Pak. Oh iya, saya butuh Rojab Bagus ke sekolah untuk susulan nilai. Saya jawab, oh iya baik Pak, saya bangunkan Rojabnya ya Pak. Soalnya di situ tuh kondisi emang sekolah lagi jam bebas, lagi bebas, memang hari bebas. Tapi banyak yang susulan. Nah, setelah dibangunin teman saya, nah kita lalu cabut berdua. Main. Pembantu, karena dia strict parent kan, Rojab itu orang tuanya. Ya, ketat. Nah, jadi pembantunya laporan ke orang tua, Rojab keluar rumah untuk susulan nilai gitu. Pak gurunya nelpon ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini hidupnya penuh keceriaan. Iya, makanya saya. Habis kayak tadi keluar kota kan ceritanya jadi jenderal itu kan. Iya. Ketawa-ketawa sendiri berarti ya. Iya, ketawa sendiri. Dan pasti saya ceritain ke teman-teman saya kalau ada hal-hal aneh. Ini cocok nih di tempat-tempat komedi nih ya. Amin. Kalau dibully, pernah ngalamin dibully? Enggak. Dibully enggak pernah, alhamdulillah. Atau sebenarnya mungkin pernah dibully, tapi saya nggak merasa terbully karena saya
bisa ledek mereka balik. Setiap manusia kan punya kekurangan dan kelebihan gitu. Betul. Jadi ya saya hina balik aja mereka. Atau mungkin mereka tuh udah berusaha bully saya, tapi saya nggak merasa terbully. Jadi ya udahlah, jangan bully saya lagi, bully orang lain. Jadi iya. bisa jadi. Jadi ngalir ke yang lain deh. Iya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau merasa dibully mah kayaknya ada, tapi nggak dipikirin mungkin gitu ya. Mungkin. Ada orang yang sempat ngomong atau apa gitu. Iya. Toh kadang-kadang Mungkin mereka sungkan duluan kali ya lihatnya. Iya mungkin. Kayaknya kayak cuman bapak saya nih kayaknya. Mungkin. Tapi saya juga sih sering kadang-kadang ngebully orang. Oh, gimana tuh? Ya apapun aja, ngeledekin orang aja, bercanda tapi kesannya ngebully mereka. Ya pernah juga lah kayak gitu saya. Pak. Kalau sekolah itu sampai SMA sekolah, Kuliah. Sampai kuliah. Nah itu kalau kuliah itu gimana itu? Oh, saya dianggap prof. Waktu pertama kali masuk kuliah. Ya, jadi ini cerita lucu lagi. Jadi saya lagi nunggu pergantian kelas, pergantian pemain. Kok pemain? Pelajar. Pelajaran kan itu kan. Pergantian Mahasiswa. pelajar, mahasiswa keluar karena saya mau masuk di kelas itu. Terus dosennya keluar. Saya lagi duduk di sinilah, pintu di situ. Dosennya keluar buka pintu. Dosennya buka pintu, nyapa saya. Sore, Prof. Saya panggil. Mari, Pak. Terus saya masuk. Masuk nggak lama, itu kan masih ada span waktu 20 menit ya. Iya. Beliau masuk ke dalam. Beliau masuk ke dalam itu kepalanya 90 derajat, 180 derajat tuh menatap saya dari awal masuk sampai duduk. Dia gini aja. Oh, ini profnya saya ngajar prof ini dalam batin dia. Terus saya disuruh perkenalan depan kelas. Saya ditanya dulu, saya dibisikin. Pak, maaf. Apakah Bapak bener nih ngikut kelas saya? Bener, Pak. Terus saya jujur, karena itu dosen saya kan. Satu semester harus sama dia, saya nggak bisa nyamar. Iya, saya harus jujur. Betul, Pak. Sumpah, demi Allah. Saya itu 19 tahun. Saya itu kena sindrom kutis laksa. Oh iya, ya sudah. Perkenalan. Halo teman-teman, nama saya Dapon. Saya demi Allah 19 tahun, udah gitu aja. Terus dosennya ketawa, akrab, dan terus akrab. Udah sih gitu pas kuliah. Nah, itu kan katanya tadi nggak boleh nyamar ya katanya, nggak boleh nyamar karena jadi dosen 6 bulan kan, atau semester. Berarti kayaknya pernah pengalaman nyamar ya? Di kelas lain. Itu tiga cerita yang belakang itu nyamar terus, Pak. Yang tadi itu. Yang tadi cerita polisi, Ojo. Kalau di kampus pernah nyamar? Jadi di ke kelas lain enggak ya? Enggak mau kepikiran sampai sana. Enggak ada pikiran sampai sana. Ribet. Takutnya jadi panjang urusan. Takut ya. Lebih tepatnya itu takut. Takutnya saya pikir jahil gitu kan, kepanjangan nih. Gua udah dikira kita nyobain katanya di kelas lain. Pernah ada ajakan-ajakan itu. Tapi saya Oh, ajakan temen gitu. Ajakan temen, diajak teman-teman, ayo ngeprank. Kayak Mbak Imong kan, ngeprank terus. Udah deh, sayanya nggak mau lah. Udah lantar ribet begitu. Terus kalau ini kan secara fisik juga kan tinggi besar ya? Tinggi besar. Itu dari kecil atau memang ngikutin umur juga? Ngikutin umur. Masa iya saya lahiran udah setinggi ini? Enggak, maksudnya ketika SMP gitu, siapa tuh tinggi sendiri gitu. Enggak. Ikut. Berarti cuma muka aja yang terlihat Bapak gitu. Ya, betul. Soalnya tinggi besar nih. Bapaknya tinggi besar. Alhamdulillah. Iya, saya juga sungkan nih panggil Pak. Panggil lama dari tadi sungkan juga gitu. Jadi Kang Ridwan ada keperluan apa nih menghadap saya ini? Ya? Siap, Prof. Ya kan secara umur kita hampir 2 kali lipat kan. Iya, betul ya. Iya, tapi dari segi tampilan nih kayak senior saya gitu. Iya. Tapi secara fisik ya, aktivitas
Itu relatif normal kan? Normal pada umumnya. Kayaknya kalau seluruh lari juga masih kuat ya. Orang kaget kayaknya. Bapak masih bugar gitu. Pernah ada pengalaman kayak gitu ya? Masih bugar, tapi kan saya sekarang napasnya napas Samsu, Pak. Napas surya. Oh iya gini. Iya. Ngap juga. Ngap. Pernah nge-gym di tempat gym berarti ada juga yang kayak gitu nanya. Hati-hati Pak, katanya gitu. Ya. Ada dulu. Kaget mereka. Saya bisa angkat beban 40. Maksud 40-50 tuh mereka kaget. Iyalah, udah umur segini kuat Bapak katanya gitu. Iya. Jadi dalam kesehariannya tuh penuh cerita apa? Cerita canda tawa ya. Bener banget. Awet muda, semangatnya awet muda. Semangatnya doang. Aduh. Kepikiran tiba-tiba bikin konten TikTok itu ceritanya gimana? Kan sekarang aktivitasnya di konten TikTok lah. Dulu tuh yang saya ingat ada sound yang bilang orang jelek tuh nggak apa-apa. Nana dibuat lagu lah, dibuat back sound. Saya pakai sound itu. Saya bilang ke sound itu, di sound itu. Jadi lagunya dulu yang mulai, kata-katanya dulu yang ngomong jelek nggak apa-apa. Habis itu saya timpalin. Kata siapa orang jelek nggak apa-apa? Orang jelek itu susah, bla 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 bla, panjang lah. Dulu ada materinya. Sekarang saya scroll lagi ke bawah, suaranya tuh udah hilang, sudah di remove TikTok. Udah nggak ada soundnya. Ya itu pertama kali tuh buat konten itu. Terus dulu kan saya gondrong, jadi kayak preman. Nah terus banyak orang yang nyamain muka saya sama Profesor Snape di Harry Potter. Oh ya, yang ini ya. Iya. Terus kontennya itu aja, tetap membuat lucu muka sendiri aja. Menikmati lah ya. Menikmati. Itu umur berapa atau berapa tahun lalu? Itu. 2,5 tahun lalu sebenarnya. 2,5 tahun lalu ya. 2,5 tahun lalu. Bukan umur pas 50 bukan ya? 2,5 tahun lalu kali 16. Oh, berarti masih baru-baru ini ya bikin aktif bikin TikTok. Terus apa namanya? Reaksi netizen gimana pertama kali aware? Kan dulu kan nggak ngeh ya netizen. Aware. Tahu. Bukan. Maksudnya nge saya tua atau nge saya ngonten gitu? Ya bisa dua-duanya. Kan pas dikiranya orang tua kan gitu kan? Oh ya, kalau yang apa namanya, kalau konten yang pertama kali saya buat kan langsung rame. Itu komennya kurang ajar semua. Saya tuh membuat konten itu dengan harapan mewakili orang-orang jelek. Orang-orang yang jeleknya merasa tidak terwakili. Seperti itu. Apa emang komentarnya bilangnya? Ya banyak, muka saya dibilang akar serabut, terus ranting pohon, gitu-gitu. Apa namanya, kendor kayak slime, bla 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 bla. Ya sampai muka kayak Profesor Snape, bla bla bla, segala macamnya itulah. Voldemort. Ya. Itu mereka tahu gimana tadi bahasanya, mereka akhirnya ngeh atau notice konten saya itu. Nah, kalau yang mereka notice saya tua itu gara-gara pas saya viral itu banyak teman-teman saya spam komen. Ini nih masih muda sebenarnya. Kalian percaya gak sih kalau makhluk ini masih muda? Bla 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 segala macam. Terus para netizen terinfluence kan. Yang bener bang, serius orang ini masih muda. Akhirnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian akhirnya saya kasih tahu tuh beneran saya itu masih muda. Saya jadi di TikTok itu komennya bisa dibales lewat video. Saya pencet komennya, saya balas, ini saya masih muda. Saya kasih tunjuk bukti foto masa kecil, saya kasih tunjuk foto playgroup, udah gitu.
Terus langsung mereka, Akhirnya mereka notice kalau ada makhluk yang tua tapi ternyata muda ini. Seperti itu. Yang unik. Yang unik. Ya itu, notisnya itu. Tapi kalau kesininya mereka udah langsung tahu ya bahwa ini Dapon punya sindrom, juga mengedukasi juga ya, cerita juga kan? Alhamdulillah, ya. Cerita juga. Terus sekarang kontennya kebanyakan konten-konten humor ya kayaknya ya? Betul, terakhir saya buat konten jalan-jalan sambil ngelucu aja sih. Sambil lucu aja. Kalau ada hal yang lucu bisa kita sikat. Bisa kita lucuin semua hal. Kita ngelucu. Kalau dulu di bulan September, Oktober, November itu saya buat konten sketsa. Wayau sebutannya. Oh, yang sempat ramai itu ya? Wayau. Yang mana? Wayau, yang tadi yang video yang di Tokopedia itu. Oh, bukan itu. Bukan ya. Gitu. Oh, Madreng itu dulu banget tahun 2022. Oh, itu juga rame juga ya. Ya, alhamdulillah rame. Kalau sekarang apa yang disyukuri dengan kondisi sekarang? Terkenal. Amin. Tinggal brand masuk aja sih. Ya, tinggal brand masuk aja. Nanti sobat Kang Ridwan yang nonton mau endorse, boleh. bisa langsung DM di TikTok ya? Enggak, ada di kontak personnya. Namanya. Oh iya, ada CP ya? Di bio Instagram. Ya, Instagram dan TikTok ya? TikTok, ada bio. Oh, betul. KDD, manajer saya tercinta. Wah, ini. Yang ini kan nggak bisa disorot ya. Pokoknya orangnya di sini aja. Ya, tolong brand. saya biar dapat konten, biar dapat uang juga. Pusing ini saya nyari uang ini. Ya. Buat modal nikah ya. Ya, amin. Dan segera 25 tahun lah, 2 tahun lagi. Amin. Iya kan, kalau semangat mah masih luar biasa nih. Iya. Kalau kedepannya mau kayak gimana? Mau bikin konten TikTok terus atau mau ke YouTube juga coba? Iya, semua platform mau saya coba. Tapi saya lagi buat konten pilarnya, saya lagi buat pondasinya aja. Konten saya ini mau diarahin kemana. Tapi arahnya kebanyakan di komedi ya? Iya, betul. Saya suka nguliknya di komedi aja. Biar hidup penuh keceriaan ya. Iya. Itu kok bisa bikin konten-konten lucu ya kan? Kalau dilihat di TikTok kan bercanda terus ya. Itu idenya dari mana itu? Kayak gitu. Saya pengen belajar nih. Yang pertama dari akal. Karena dulu itu saya, kenapa masa kecil saya ketawa terus? Tontonan saya itu cuman OVJ, Pas Mantap. Apalagi ya. Indonesia Lawak Club. Dari kecilnya udah seperti itu, Kang Ridwan. Tontonannya. Dan saya anggap kan banyak pelawak yang kekurangan juga kan. Maksudnya pelawak yang memiliki kekurangan dan memanfaatkannya, kayak Ucok Baba, Daus Mini. Nah, karena saya referensi masa kecil nontonin begituan, akhirnya saya suka sama yang namanya komedi. Nah, itu udah nggak tahu, secara akal aja, alami ngalir aja. Setiap benda tuh pasti ada hal lucunya. Kalau kita ngulik, kalau dicari-cari, ada nih lucunya nih. Nah, saya brainstorming sama temen saya namanya Afi Rempoa. Iya, gitu. Ini tolong dipotong di klip ya. Kita persembahkan buat Afi. Partner tukar pikiran aja. Dia juga orangnya lucu. Nah, kebetulan saya dapat lingkungan yang emang kocak juga, termasuk Afi itu. Makanya sampai sekarang kocak gitu. Makanya saya ketolong kocak. Dia tuh lebih kocak lah. Afi, namanya Afi ya. Temen saya. Dia lebih emang kocak. Perjalanan hidupnya kocak juga ya. Ya, betul banget.
Kang Ridwan. Oh, ya. Mau nyobain produk dulu kan nih? Gas, ayo kita. Yang mana yang paling Takutnya recommended? haus kalian makan. Oke, berarti saya minum dulu ya. Dulu kita. Dari tadi ngomong terus ya. Nah, Ini kalau saya kecil suka ini abon. Kita ini perlu kita. Kalau makanan favorit apa emangnya? Sate. Sate. Favoritnya sate. Karena dari kecil kan udah temenan sama tukang sate yang ada di komplek kakek saya itu. Kesannya kuat ya. Iya. Coba ini kita suka. tes coba. Kalau roti dari kecil emang roti abon. Sukanya. Sering dibawain mama sering beli roti abon. Oh. Oh, hampir setengah langsung. Enak lah. Enak. Alhamdulillah. Krim. Krimnya apa? Juicy. Ya, di tengah-tengahnya ya nggak salah ada ya. Ya, Ada. krimnya, ada krimnya. Ini sapinya sapi limosin dah. Bisa enak nih. Wagyu ya, wagyu. Wagyu. Kira limosin. Oke. Oke. Atau nunggu habis? Kenapa gimana? Enggak juga kan? Enggak, lanjut aja. Kalau ini apa namanya? Kalau bikin konten itu dia rutin nggak sih? Dia Saya? Oh, saya sehari pasti tag konten 5, 7. Oh, langsung diposting semua. Enggak diposting semua. Bagi-bagi kan? Tagnya sehari aja. Postingannya untuk seminggu ke depan. Oh iya, diatur lah ya postingannya biar nggak bareng, biar nggak ini apa? Tabrakan. Terjadwal ya, nggak tabrakan. Tapi kontennya kebanyakan yang lucu-lucu itu kan, gitu. Kalau teman yang orang yang paling berpengaruh dalam hidup tadi Afi ya. Afi orang yang paling berpengaruh dalam hidup. Orang keberapa ya? Tapi kayaknya bukan dia juga. Yang paling berpengaruh. Berpengaruh dalam hidup siapa? Komeng. Bola. Orang yang berpengaruh ya. Nggak, udahlah saya jawab serius lah. Orang yang paling berpengaruh orang tua saya, sama kakek saya. 2 orang itu. 4 orang, 3 orang ya. Orang tua, ayah, ibu, kakek. Tentu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang si manusia unik ini. Ya, terus baru kalau orang-orang di luar sana itu dulu ada trio legenda Chelsea. Saya suka bola. Oh iya. Legenda Chelsea itu klub bola, klub Premier League. Ya, Nicolas Anelka bukan? Kayak gitu. Nah, tapi legendanya tuh Didier Drogba, John Terry. Drogba gitu. Terry sama Lampard itu saya suka. Terus kalau yang lokal saya Eli Eboy, Bambang Pamungkas, Boas Salosa. Itu saya suka tuh. Boas Itu Salosa. memberikan pengaruh ya untuk amat sangat memberikan pengaruh karena sampai detik ini saya masih suka bola Indonesia dan klub Chelsea. Nah, ayah saya memberikan pengaruh ke anaknya, sering nonton bola dan dukung klub Chelsea karena ya saya dulu Chelsea. Dia suka dipegang Mourinho. Chelsea yang dipegang Mourinho juara sama Ancelotti 2010. Nah, kalau di dunia komedi saya suka Mang Komeng. Komeng Uhuy. Ya, Mang Komeng saya suka. Cing Abdel itu. Saya Kemarin di sini juga Cing Abdel. Tapi dulu kayaknya saya suka seluruh pemain di Indonesia Lawak Club. Oh ILC, lucu-lucu ya. Bukan ILC, kalau ILK plesetannya. ILK Si itu yang Kang Denny, si apa? Komeng, Calontong. Terus ya. ada ya pendatang barunya Boris Bokir. Atau Ari Kriting. Terus yang itu jadi tuh. apa? Yusuf Kala tuh siapa?
Jarwo kuat. Jarwo kuat ya. Yang suka jadi korban bulinya kan. Korban bercandaannya. Oh, itu memberikan inspirasi juga ya? Inspirasi baru Afi, Kisut, teman saya. Kalau ada pesan yang ingin disampaikan nih ke orang yang paling berpengaruh, tadi kan orang tua. Apa ya? Saya udah banyakkan pesen sih sama mama. Oh, udah secara langsung sampaikan. Udah, ya mah mau uang. Itu kan pesan juga, bentuk pesan anak ke orang tuanya. Aduh, saya bingung kalau saya disuruh serius nih, bingung sendiri. Oh, justru serius, lebih mikir ya? Iya, lebih mikir. Malas saya makanya. Saya disuruh nyoblos pilih paslon. Itu paslon 3 itu ada 3 paslon presiden. Saya ambil yang karakternya mirip sama kakek saya. Saya nggak mikir misi-misi aja, bingung. Saya terlalu serius. Aduh, ngapain? Serius-serius. Berarti nyoblos pertama kali ya? Enggak, 2000. Udah dua ya? Saya Presiden kan? 2019. 2019. Oh iya, milih ya. SMA dulu. Sempet ya. Iya, paslon. Baru sekali ya udah di usia seperti ini ya? Hah? 2 kali. 2 kali. 2 kali, karena kan saya pensiun 8 tahun lalu. 10 tahun lalu pensiun. Oh iya. Dia nanggapinnya jangan serius juga gitu ya. Betul banget. Kang Ridwan. Saya mau pesannya ke Afi lah. Nah, boleh deh ke Bram. Afid kocak terus. Ini pokoknya harus dipotong ya. Ini ntar saya minta di Reels IG ya. Saya mau minta saya akan posting di Reels IG. Pesan buat Bang Afi kocak terus gitu. Betah-betah temenan sama saya, Bang. Ini temen saya yang paling kreatif, lucu, unik. Wah, pokoknya gerabis. Otaknya juga nggak kosong, otaknya isi. Nonton bareng tadi sama Afi. Iya, sering nonton bareng ya. Betah-betah lah ya temenan sama saya. Udah sih paling itu ya. Saya udah pesen tuh sama orang yang berpengaruh. Malah orang tua sendiri enggak. Orang tua saya udah kebanyakan sharing sih. Iya, dan udah kan tadi pesan langsung kan tadi. Tadi udah pesan. Ayah hati-hatilah gitu di jalan. Udah saya pesan semua kok. Kemarin hari Senin saya habis nganterin beliau berdua itu ke bandara. Alhamdulillah sehat, lancar perjalanan udahlah. Iya. Ini keren ya, dari awal tuh nggak terlihat ya. Entah ada pengalaman susahnya nggak kelihatan juga. Kocak terus gitu ya perjalanan hidupnya juga ya. Dan emang dinikmati ya sepertinya ya. Dinikmati. Ngalir aja udah gitu ya. Maksudnya ngalir sekali. Buat Sobat Kang Ridwan yang di situasi lebih ya mungkin ada juga yang mungkin punya sindrom yang lain gitu. Ya ngalir aja kan gitu ya. Nggak perlu dipikirkan. Betul. Dan disyukuri ya apa yang dihadapi ya. Betul. Ada tips gak buat Sobat Kang Ridwan? Nah, serius lagi mikir lagi. Kalau apa tips untuk hidup? Biar termotivasi. Hidup seru. Ya, boleh biar hidup seru. Hidup ngakak kocak. Sumpah kalian harus follow Instagramnya Afi Rempoa. Nah, itu solusinya. Itu solusi hidup kalian kocak abis. Afi Rempoa. Nanti saya segera cek lah. Ya, tolong Sobat Kang Ridwan dan tolong potong di Reels ini. Siap. Ya, Dapon makasih banyak sudah hadir. Udah. Mau tambah ya udah tuh. Enggak. Kalau udah ya memang udah. Ya udah cukup lah. Ya, saya udah kan, cukup banget. Kalau belum beres masih ada sedikit. Apa itu? Jawab cepat. Jawab cepat. Jangan ngintip. Waduh. Oke, siap, baik. Siap ya. Kayaknya masih betah nih. Jawab cepat. Siap ya. Pilih TikTok atau Instagram? TikTok. Oke. Duh, salah tuh. Gua Tokcer ya. Oke. Salah tuh tapi. Oke, gak apa-apa TikTok. Iya, yang loyal Instagram ya. Iya. Kalau TikTok atau YouTube? TikTok. Di endorse brand atau visit podcast? Endorse brand. Ditunggu. Iya, ditunggu. Tapi seru visit podcast tuh, banyak relasi baru. Ya, visit. Kenalan. Endorse brand. Harusnya sih visit brand biar seru. Ya, bisa.
Teman atau pasangan? Pasangan. Pasangan. Ini terakhir nih. Muka kuda atau pensiunan ABRI? Muka kuda. Oke. Muka kuda, guys. Lebih suka dipanggil bapak atau babe? Boh, jujur, babe. Babe. Mulet atau potongan ABRI? Wah, tempat abri. Tempat ABRI. Tempat abri. Terakhir, pilih cewek cantik atau cewek tulus? Cepet dong. Cewek tulus. Mantap. Udah beres. Gak usah banyak-banyak. Udah ya. Makasih Pak. Makasih banget sudah mampir. Sukses untuk muka kudanya ya. Amin. Amin, amin. Semoga kuda saya sampai ke Pak Prabowo. Muka kuda. Amin, amin.